Unlimited Us bersama Ana, Loisa Velacia. Kali ini Ana nggak sendirian nih, Ana juga nggak sama ketikinan lagi. Kali ini lebih spesial karena Ana podcast bersama angkatan pertama, alumni dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Anur Sidoarjo. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunita Sakina dari angkatan pertama. Ini panggilannya apa nih podcastnya buat yang nonton? Biasanya dipanggil sahabat santri. Oh, iya. Halo sahabat santri. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik sih ya. Alhamdulillah. Ana dengar-dengar dulu ini Mbak Vio dari SD negeri ya? Iya benar, SD negeri. Adaptasinya gimana Mbak? Adaptasi dari SD ke SMP pondok ya. Kalau ditanya adaptasi sih sebenarnya sulit ya, karena kan SD negeri itu kayak belajar pelajaran biasa kayak matematika, IPA. Mungkin kalau agama cuma PAI, dan PAI-nya itu kayak ya dasar-dasar gitu. Dan sebenarnya waktu SD itu saya itu mungkin partikel ya. Kalau di SD itu kayak nggak terkenal sama sekali, nggak aktif, nggak banyak omong, pemalu, nggak niat sekolah, mungkin kalau main, terus kalau sore ngaji tartil kayak gitu. Terus habis itu langsung ke SMP Mondok di Ponpes Anur. Waktu itu dipilih sama ibu karena ibu sering ke Masjid Anur, terus ada sebaran itu undangan di brosur. Terus Mondok. Terus kayak kesan pertama itu, wih, kok kayaknya anak-anaknya ini kayak udah terbiasa sama agama-agama, bajunya itu besar-besar syar'i. Terus kayak obrolan pertama itu yang langsung kayak, ih, nanti ada pelajaran bahasa Arab, tarikh Islam, fikih, muamal, langsung kaget. Karena mungkin kalau dulu itu nggak ada istilah insecure ya, ada nggak sih? Enggak ya, mungkin dulu itu minder, kalau kata Ustaz Anwar itu minder banget atau apa gitu ya, itu minder banget, kayak bener-bener nggak tahu harus gimana. Pokoknya ya wis lah, kayak pasrah. Terus habis itu semester pertama kelas 9 ya, kelas 7 itu pelajaran bahasa Arab. Hari pertama itu diajak Ustazah Ilmi, sabar banget ustazahnya. Terus kayak terus ujian, terus inget banget dapat 0 kayaknya, atau enggak, pokoknya jelek banget nilainya karena emang nggak ngerti gitu loh. Pertama kali? Iya, pertama kali bahasa Arab. Terus habis itu lama-kelamaan kan setiap malam itu belajar bareng ya, ada ustazahnya yang dampingin. Terus waktu paginya sekolah nggak ngerti ditanyain waktu malam, terus dijelasin lagi kayak ngulang pelajaran gitu kalau malam. Jadi semakin lama semakin paham karena kesabaran ustazahnya sendiri yang mau ngajarin lagi pelajaran yang tadi. Terus akhirnya paham, terus jadi suka sama bahasa Arab, sama semua pelajarannya juga, karena kan kelas selanjutnya itu punya pakai bahasa Arab juga ya. Jadi kayak semakin paham, suka, ya wis, terus beradaptasi dengan sendirinya kayak gitu. Bener-bener Masya Allah ya perjuangannya Mbak Vio ini, bener-bener dari 0. Iya, alhamdulillah. Kalau kaget secara kayak kan di SD kayak bebas gitu ya Mbak. Oh iya. Nah kalau di sini di pondok kan terpisah gitu. Kalau kagetnya sih kayaknya enggak ya. Saya bilang lagi dulu itu saya nggak aktif, kayak temennya aja cuma 4 paling. Itu pun kalau nggak bolo ya wis nggak punya temen. Ya wis. Terus SMP temennya sedikit, mungkin karena angkatan pertama, terus syar'i putra putri gitu ya, nggak kaget sih. Soalnya emang saya suka apa ya, nggak suka keramaian dulu itu, introvert, iya pendiam. Terus nggak kaget soalnya yang dari awal kan niatnya mondok, tahu tuh kalau mondok itu dipisah antara laki-laki dan perempuan, jadi ya nggak keberatan sih kalau masalah dipisahnya itu sendiri. Oh, dulu itu ada IPM apa Mbak? Iya, IPM, tapi IPM-nya nggak aktif. Aktifnya waktu saya mau lulus itu pun nggak aktif banget, kayak ada acara kayak kalian itu enggak. Oh iya. Dulu Mbak Vio bagian apa ke IPM? Waktu itu ketua putri kayaknya. Masya Allah banget. Sekarang juga dipisah ketua putra putri. Iya, iya. bisa. Siapa sekarang? Sekarang yang putri Mbak Julia, yang putranya Mas Alif. Kelas 3 ya? Iya, kelas 3. Dulu juga ekstranya itu Mbak Fionita ini ya ikut jurnalistik. Iya, jurnal. Ana tuh kadang sering gitu dipanggilnya itu Fionita, terus Ana Fionita siapa? Kok kamu sering dipanggil Fio? Iya, terus keliru gitu.
Oh iya sih, di Viola, Mbak Vionita gitu. Oh, dipanggil gurunya maksudnya? Iya. Oh, iya. Kamu ikut jurnalistik? Pernah sempat ikut, terus keluar pindah ke sini emang. Oh, film bikin video Iya. kayak gini ya? Soalnya jurnal kan lebih kayak ke berita-berita gitu. Iya, kan terus sekarang lebih seru. Iya. Dilihat videonya nanti bikin kayak apa terus Terus kayak konten-konten. Iya, seru dulu sih nggak sempet kayak gitu-gitu ya. Kok bisa ikut lomba-lomba yang sampai ke Lampung gitu gimana, Mbak? Itu awalnya Ustaz Tafi ya. Waktu itu belajar kan di kelas ya, pelajaran. Terus Ustaz Tafi tiba-tiba masuk manggil saya, tapi ya sini. Terus bilang, mau nggak ikut lomba tahfidz Quran nasional gitu. Terus waktu itu saya cuma dia mau, karena kan yang bimbing Ustaz Tafi tahu gak, Ustaz Tafi sendiri kayak memotivasi banget, semangat pokoknya nyoba bisa maju berani ya wes gitu. Nggak harus perfect gitu. Iya, waktu itu juga lombanya itu kita agak biaya dari pada sendiri, kita tuh dari sumbangan dari wali santri. Jadi waktu itu kita bikin suatu hari wali santri ke pondok, terus ada jamaah-jamaah masjid An-Nur di Muhammadiyah itu yang dekat Semamda. Iya, Itu kesini semua buat ngasih sumbangan buat kita. Oh, Masya Allah banget. Iya, sebenarnya seneng, tapi ya agak terbebani kan, karena kan kita dibiayai sih ya. Jadi kayak lebih takut kalah dan lain sebagainya. Terus ya alhamdulillah karena tadi kita tahu disumbang sama Masya Allah, hamba Allah yang baik, akhirnya kita semangat belajar terus setiap hari. Kan ada 2 kelompok, satu kelompok itu 3 orang, waktu itu saya, Pak Rezi, angkatan bawah saya, oh iya, yang laki-laki, yang perempuan saya, Pisan, angkatan bawah saya, sama Mbak Mursyida. Terus yang laki-laki itu ada Firja, kakaknya Dira itu, Iya, terus Reza sama Rafal. Terus ada satu lagi tapi bukan cerdas cermat, itu kayak tidak ada bahasa Inggris gitu, Mas Fardan yang sekarang kuliah di Turki. Masya Allah. Ya awalnya kayak ya wes kita belajar setiap hari, terus sholat malam, doa, pokoknya bener-bener usaha banget lah, karena ini kan kita diamanai sih. Iya. Terus kita kesana dan itu saya pertama kali naik pesawat sih ke sana. Oh, jadi bener-bener seneng banget, kayak lomba di Lampung, terus pertama kali naik pesawat ya rasanya ya seneng campur aduk. Terus ya wes kita ke sana belajar, terus lomba. Sistemnya itu kayak ada 5 bangku, ada 5 kelompok, berarti setiap kelompok itu disediain soal-soal, kayak disuruh jawab pertanyaan gitu. Kalau soalnya itu nggak bisa jawab berarti poinnya terkurangi. Tapi waktu itu alhamdulillah setiap sesi itu kelompok saya sama kelompok yang putra itu bisa jawab semua. Jadi alhamdulillah lancar. Terus ke tahap selanjutnya ada juga yang rebutan, ada yang bisa dijawab, ada yang enggak. Terus sampai ke final kayaknya alhamdulillah bisa juara 1 kayak gitu. Alhamdulillah. Berarti kayak bener-bener kayak ngebalas jasa-jasa gitu. Iya, seneng banget sih, soalnya kan kita diamanai. Kayak gitu. Bangga nggak Mbak jadi anak yang kayak aktif gitu, kayak kepilih terus gitu? Seneng sih, soalnya kan dibilang saya tuh orang yang pemalu, terus ustazahnya tuh kayak ya wis gak apa-apa wis coba aja kayak gitu, nekat gitu. Jadi orang itu kalau diamanai itu semakin lama-kelamaan itu berkembang kayak gitu. Karena kan kita pernah berpengalaman gitu loh, kita sebelumnya nggak pernah kayak gini terus disuruh kayak gitu, jadi pengalaman. Dan mungkin ada sebagian orang yang malah suka gitu. Kalau tips-tipsnya Mbak, kalau misalnya kan masih ada naik turunnya gitu, kalau benar-benar lagi turun kayak lagi down gitu, Mbak biasanya ngapain? Tips waktu di pondok? Iya. Kalau saya sih kalau waktu lagi nggak mood itu ya wis kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman sih, kan setiap hari ketemu tuh ya, terus ngobrol-ngobrol. Terus kalau gitu ke ustazah curhat, terus dikasih solusi, motivasi. Terus ustazah kan sering cerita-cerita waktu di pondok dulu itu gimana. Terus jadi bercanda-bercanda dulu di pondoknya ada hantu yang namanya apa itu di Lontar juga. Jadi ya kayak ngembaliin mood itu sendiri dengan ngobrol sama teman-teman, sama ustadz-ustazahnya juga. Nambah semangatnya sih mungkin
ya teman-teman juga ya, kayaknya teman-teman tuh semangat banget kalau belajar gitu. Saya jadi ikut semangat karena kan di pondok itu nggak pegang HP kan. Kalau Iya. sekarang kan belajar itu susah banget, apalagi sampingnya HP. Baru belajar 5 menit notif, Ya, kayak belajar setan. iya, terus belajar 5 menit pengen scroll IG. Jadi kayak apa ya, jadi nggak fokus gitu loh. Kalau di pondok kan kita kalau gabut baca novel, Iya. terus hafalan, terus nyicil. Kalau mau ujian itu kita belajar, dihafalin semua itu pelajarannya. Kayak gitu sih. Seru banget ya berarti dulu itu sebelum corona. Iya, seru. Sekarang kalau di pondok kegiatannya apa aja selama ada corona ini? Apa aja sih yang berkurang menurut kamu? Kayak berkurangnya rekreasi ke Jogja, kayak rekreasi keluar-keluar gitu benar-benar berkurang. Jadi Oh, sebelumnya pernah itu Iya. ke Jogja. sebelumnya tuh kelas 1 itu pergi ke Jogja, kelas 2 nanti ke kampung Inggris kayak gitu-gitu Oh, loh, Mbak. berarti Tapi belum. iya, Mbak, tapi karena corona ini apalagi angkatan anak kan sejak adanya corona itu angkatan anak masuk kan. Nah, itu benar-benar kayak benar-benar di asrama gitu loh, kayak diminimalisir buat keluar. Keluar pun mungkin jalan-jalan di sekitar pondok. Berarti belum ke Pare ya? Belum pernah. Yang ke Pare siapa? Angkatan. Mbak-mbak yang angkatan 5 ini udah kepala. Iya, ditunggu ke Pare. Soalnya emang seru banget ya. Kan sebelumnya bahasa Inggris saya tuh kurang. Terus ke Pare jadi kayak suka bahasa Inggris karena kan di Pare kan sih apa kayak gurunya tuh ngajari bener-bener gitu. Ditunggu ke Pare ya. Nunggu corona selesai tapi. Amin. Dulu jumlah santri di angkatannya Mbak Vio berapa ya, Mbak? Dulu itu awalnya yang putra itu kayaknya lebih dari 9, terus satu-satu ada yang keluar, terus kalau putri itu nambah. Putri itu awalnya 9 terus jadi 12, berarti putranya itu 9, putrinya 12 jadi 21. Oh, Jadi ya kayak rumah sendiri kalau di pondok Iya. itu, tadi kan orangnya sedikit. Terus pernah juga waktu itu kan emang angkatan pertama ya, nggak seketat sekarang. Kita tuh sering misalnya habis ujian, terus habis itu tiba-tiba Ustadz Anwar itu ke asrama terus ngajak makan bareng. seru banget. Seru kan, soalnya kan emang anaknya sedikit sih. Terus waktu itu juga kan cuma dikit. Kita tuh dulu UN, sekarang nggak ada UN kan ya, Ya, jadi dari layanan. lagi. Sekarang kalau dulu UN itu kita nggak ikut Anmur, kita ikut SMP 8. Tahu kan di Ngaban, Iya, iya. SMP 8 Muhammadiyah. Nah, waktu UN itu kita naik mobilnya Pak Anwar. Mobilnya tuh kayak pickup merah gitu, jadi kita tuh naik di pickupnya kayak berdiri gitu. Terus kayak kalau perjalanan dilihatin orang-orang, ini kok si bapak besar-besar naik pickup mau kemana. Nah, kita UN naik pickup itu jadi kayak keinget sampai sekarang sih UN-nya itu. Saking serunya jadi kayak bukan UN ya, Mbak. Iya. Kamu sendiri gimana? Dulu kan katanya tadi sempet tanya dulu SD negeri, terus Iya. Muhammadiyah cuma sebentar ya. Ya cuma Terus satu semester. terus pindah Yanu. Iya. Itu gimana adaptasinya? Sulit Ya, nggak? agak sulit sih, Mbak. Soalnya juga anak juga kayak Mbak Vio introvert gitu, nggak terlalu suka keramaian. Jadi waktu di sini kayak 24 jam bareng terus, jauh dari orang tua, jauh dari HP. Itu kayak rasanya tuh kayak mustahil gitu loh, Mbak, buat anak buat Mustahil. berkembang kayak gitu. Terus habis itu Kayak gimana gitu lihat apalagi ada temen anak yang cadaran kayak gitu kan, kayak iya deh. bener-bener insecure gitu loh liatnya, Mbak. Ternyata alhamdulillah bisa berkembang gitu. Iya. Dulu awalnya gimana belajar? Kamu suka belajar apa sih sekarang? Sekarang hampir suka semua sih, tapi lebih gantung di hati itu ya bahasa Arab, MTK gitu. Awalnya gimana belajar bahasa Arabnya? Tapi udah Awalnya- belajar sih waktu SD. Iya, udah belajar dikit-dikit waktu di Muhammadiyah itu. Tapi kayak beberapa kosakata yang baru-baru itu kayak gimana gitu, kayak mufrodat itu susah kayak gitu. Kamu tipe orang yang mudah menghafal atau sulit atau gimana? Alhamdulillah mudah menghafal. Jadi karena anak mudah menghafal, anak suka menghafal. Alhamdulillah. Gimana kalau hafalan? Kalau dulu kan saya hafalannya harus teriak-teriak ya, kayak nggak Iya. orang sekitar gitu. Sekarang juga gitu. Kamu? Iya, apalagi harus masuk ke telinga gitu lah. Oh iya.
Ya nggak terasa banget ya Mbak, obrolan kita panjang banget. Iya. Tapi jangan risau sahabat santri, soalnya podcast kali ini kan bener-bener spesial sampai ngundang alumni dari angkatan pertama. Jadi bakal ada episode 2. Ditunggu ya, stay tune. Tetap di channel PPM Anur Sidoarjo Official. Ditunggu sahabat santri. Ana Loisa Viola pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.